Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba untuk menjelaskan tentang modul yang filenya sudah saya kirim, yaitu tentang peluang. Ya, tentang peluang. Di sini ada dua gambar. Simbol yang di sini adalah gambar sebuah dadu dan satu keping logam. Imajinasi kalian tolong lepas dari kata perjudian. Harapan saya setelah nanti kalian mempelajari peluang, kalian lebih bijaksana lagi dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan peluang atau kesempatan. Jadi, contoh ini hanya sekedar ilustrasi saja agar kalian memahami apa pengertian peluang. Sebelum mempelajari peluang, kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Kegiatan yang pertama atau yang bagian dari peluang yaitu mempelajari tentang kaidah pencacahan. Pencacah artinya menghitung ada berapa suatu kejadian itu dapat dihitung. Misalkan, di sini saya akan memberikan contoh akan bepergian dari kota Ngawi, Caruban, Nganjuk. Adapun dari kota Ngawi ke kota Caruban itu ada dua jalur. Ini Ngawi, Caruban ada dua jalur. Sedangkan dari kota Caruban ke kota Nganjuk ada 4 jalur. Ini misalkan lewat Cepu, lewat Madiun, lewat enggak tahu. Ini hanya permisalan ya. Maka di sini kalian bisa menghitung ada berapa cara perjalanan dari kota Ngawi ke kota Nganjuk di sini, ya, dengan melalui kota Caruban. Jika kota Ngawi, kita misalkan dari perjalanan Ngawi ke Caruban adalah A1 dan A2, sedangkan Caruban ke Nganjuk ada 4, kita simpulkan B1, B2, B3, dan B4. Maka banyak kemungkinan yang dilalui adalah A1, B1, dan seterusnya bisa nanti dibaca di buku paket. Sehingga kalian bisa menghitung ada 8 cara perjalanan dari kota Ngawi ke kota Nganjuk. Inilah tugas kita mencacah di sini. Nah, cara ini bisa kita lakukan dengan cara diagram pohon itu begini. Ya, diagram pohon A1 B1, A1 lewatnya B2, A1 lewat B3, A1 lewat B4. Nanti disajikan dalam tabel semacam ini. Kalau A2 lewatnya B1, A2 lewat B2, A2 B3, A2 B1. Ini namanya diagram pohon. Nah, ini diagram pohon. Ada istilah dengan cara pengalian. Ini ada 2. Nah, 2 jalur dikalikan ini ada 4 jalur, berarti sama dengan 8 cara. Ini sistem perkalian. Ya. Jadi pencacahan di sini saya sudah menggunakan cara 1 dengan diagram pohon, cara 2 dengan perkalian. Kita lanjutkan. Pencacahan berikutnya yaitu contohnya ini. Dari angka 0 sampai angka 9 ya, mau dibentuk 3 angka
Tiga angka itu termasuk ratusan, puluhan, satuan. Ya, tiga angka. Bagaimana kalau misalkan angkanya di sini adalah 0, 0, 3. Nah, di sini perlu ada syarat. Di soal ini, berapa banyak cara menyusun bilangan ganjil? Nah, terdiri dari tiga angka. Tiga angka di sini disyaratkan tidak boleh berulang. Jadi kalau tidak ada keterangan berarti tidak boleh berulang. Berarti di sini 0, 0 ini namanya muncul dua kali berarti berulang. Berarti di sini bukan ini. Nah, misalkan lagi di sini ada keterangan bilangan ganjil berarti angka satuannya yang menentukan ganjil. Misalkan saya punya angka 241. Nah, jadi yang menentukan ganjil itu hanya yang berada di satuan. Sehingga nanti kalian bisa menghitung berapa banyaknya bilangan yang terdiri 3 angka tetapi ganjil. Oke. Berarti yang ganjil itu angka 9, angka 7, angka 5, angka 3, angka 1. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti satuan yang bisa masuk di sini adalah angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Ada 5. 5 cara. Bukan 5 bilangan tetapi 5 cara. Apa saja? 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan yang berada di puluhan itu bebas. Tapi kalau misalnya puluhan saya pilih angka 9, berarti 9-nya sudah di sini. Misalnya 9-nya sudah di sini, maka angka 9 tidak boleh muncul di sini. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada banyaknya angka itu 10. Berarti di sini ada 9 cara. Karena yang satu angka sudah masuk di satuan. Oke. Bukan 9-nya ini tetapi 9 banyaknya ini. Sekarang yang berada di ratusan. Di ratusan di sini perhatikan, kalau ratusan saya isi angka 0 itu tidak mungkin. Karena kalau ini 0 nanti bukan ketemu ratusan, ya, maka 0 di sini batal. Terus satu angka sudah masuk di satuan, satu angka sudah masuk di satuan, yang tadinya 10, 0 tidak digunakan, yaitu tinggal 9. 9, satu angka sudah masuk di satuan, berarti tinggal 8. 8 masuk di puluhan 1, berarti 7. Berarti di sini 7 cara. Jika kurang jelas, silahkan bertanya lewat WA atau diputar ulang video ini. Sehingga nanti ada berapa cara, kalian tinggal mengalihkan. Ini dikalikan. Sehingga banyak cara menyusun bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka adalah 7 kali 9 kali 5 sama dengan 315 cara. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu angkanya yang disiapkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ditanyakan berapa banyak cara menyusun bilangan genap yang terdiri dari 4 angka.
tetapi angka tersebut kurang dari 400. Kuncinya di sini kurang dari 400 dan genap. Bilangan genap tergantung pada satuan. Nah, angka apa saja yang bisa masuk di angka genap? Angka genap berarti angka 0 bisa, angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 cara apa saja bilangan yang bisa masuk yang tadi, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Sekarang jangan di puluhan tetapi langsung di ribuan. Kurang dari 4000 berarti angkanya di sini tidak mungkin 0. Kalau 0 berarti bilangannya tidak 4 angka. Ya. Yang bisa masuk adalah angka 1, angka 2, angka 3. Bagaimana kalau angka 4? Kalau angka 4 berarti lebih dari 4000 nanti. Ya. Berarti angkanya 1, 2, 3. Ada 3 cara. Nah, kalau sudah tinggal memasukkan puluhan atau ratusannya. Silahkan, mana dulu. Yang jelas angka yang disiapkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada N-nya 10. Banyaknya angka 10. Sudah masuk di sini 1, ini 1 berarti tinggal 8. Ini 1, ini 1, ini 1 berarti tinggal 7. Berarti nanti banyaknya cara, yaitu silahkan dikalikan antara 3 cara, 8 cara, 7 cara, 5 cara, silahkan nanti dikalikan. Hasilnya adalah 840 cara. Jadi, kalau tidak ada keterangan apapun, berarti tidak boleh angka itu berulang. Kecuali kalau ada keterangan angkanya boleh berulang. Saya berikan contoh lagi. Perhatikan. Contohnya 3, 4, 5, 6, 7. Ini angka yang disiapkan akan disusun bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berarti nanti silahkan isikan, ini namanya isian float, tadi sama seperti tadi. Ini boleh kamu tulis satuan, terus di sini boleh kamu tulis puluhan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Yang akan disusun yaitu tentunya kalau 2 bilangan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada N-nya 5, ya, banyaknya 5 angka, maka di sini 5. Kalau 1 bilangan sudah masuk di kolom 1, ya, kolom 1, maka di sini tinggal 4 cara. Berarti banyak caranya adalah 4 kali 5 sama dengan 20 cara. Contoh lagi, saya punya 1 mata uang. Nah, 1 mata uang itu ada 2 sisi, yaitu kalau tidak muka ya belakang, atau istilahnya angka dan gambar. Ya. Berarti kalau 1 mata uang saya lempar, itu kemungkinannya ya angka, gambar. Berarti banyak caranya ada 2. Nah, banyak cara secara keseluruhan ini namanya NSN, itu simbol dari banyak. NS bukan N5. Di sini 20 cara. Kalau yang di sini 1 mata uang logam berarti ada NS-nya ada 2. Jadi di sini namanya mencacah. Mencacah.
Kalau dua mata uang berarti kemungkinan waktu dilempar itu mungkin keluarnya angka-angka. Berarti angka semua atau angka gambar. Mungkin satunya gambar, satunya angka atau gambar semua. Nah, apakah ada selain ini? Tidak. Berarti di sini NS-nya sama dengan 4. 4 cara kemungkinan yang muncul. Sekarang tugas kalian bagaimana kalau 3 mata uang? Apa saja yang muncul? Ya, silahkan tentukan. Dan kalau misalnya saya mempunyai 1 mata dadu, angka apa saja yang muncul? Dan 2 mata dadu, apa saja yang muncul? Jadi kamu menghitung seluruh kemungkinan yang muncul. Silahkan, ada 3 tugas, 1, 2, 3. Silahkan nanti dicari banyaknya kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian ini. Tentunya ini dilempar atau dilambungkan ya. Oke, terima kasih. Silahkan diulang video ini agar paham. Ini namanya pencacahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.